Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? PBM Matematika kembali hadir menjumpai kalian semuanya. Bersama saya, Dedi Rukanda, akan membahas materi fungsi turunan trigonometri. Yang sebelumnya sudah saya persiapkan untuk proses pembelajaran kali ini untuk Anda semuanya. Dan berikut ini adalah cuplikan materinya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, pertama saya akan membahas lebih dulu, yaitu menjelaskan tentang pengertian turunan. Pengertian turunan atau derivatif adalah suatu pengukuran terhadap bagaimana sebuah fungsi berubah yang seiring dengan perubahan nilai input. Jadi pada dasarnya turunan atau derivatif ini akan menyatakan suatu besaran yang berubah karena terjadinya perubahan besar yang lainnya. Seperti contoh, misalnya turunan dari sebuah posisi suatu benda yang bergerak terhadap waktu adalah kecepatan sesaat oleh sebuah objek. Perlu diketahui bahwa proses dalam menemukan suatu turunan disebut dengan diferensiasi. Nah, untuk kebalikan dari suatu turunan itu disebut sebagai antiturunan. Teorema fundamental kalkulus menyebutkan bahwa antiturunan berarti sama seperti integrasi. Jadi turunan dan juga integral merupakan dua fungsi yang paling penting dalam kalkulus. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh-contoh tentang turunan fungsi trigonometri atau pembuktian-pembuktian turunan trigonometri. Baiklah, setelah kalian memahami arti dari pengertian turunan fungsi trigonometri, sekali lagi saya tegaskan bahwa pengertian turunan trigonometri itu adalah intinya adalah seberapa besar perubahan itu adalah tergantung dari inputnya. Jadi sekecil atau sebesar inputnya maka akan membawa perubahan yang signifikan pada turunannya. Nah, itulah pengertian dasarnya yang kalian harus betul-betul pahami. Jadi saya berharap kalian paham betul pengertian dari turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum saya sekarang memberikan contoh-contoh turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan konsep-konsep turunan trigonometri yang sebenarnya sudah tinggal pakai saja, ya. Tapi alangkah baiknya kalian, ya. Jadi setelah saya menjelaskan ini, kamu nanti harus bisa membuktikan turunan dari cos X adalah sama dengan min sin X. Nah, sekarang saya akan memberikan pembuktian pada kalian turunan trigonometri fx sama dengan sin X. Turunannya adalah f aksen X sama dengan cos X. Oke, kita mulai ya. Nah, cara membuktikannya adalah, nah ini kita akan menggunakan rumus turunan fungsi trigonometri beserta pembuktiannya. Yang pertama kita buktikan dulu ya. Buktikanlah bahwa turunan dari fx sama dengan sin X itu adalah f aksen X sama dengan cos X. Ya. Nah, untuk membuktikan ini kita perlu ya konsep-konsepnya. Pertama yang kita akan pakai konsepnya adalah f aksen X sama dengan lim H menuju 0 fx plus A min fx per H. Kenapa ini pakai ini? Karena kalian sudah belajar limit ya. Minggu yang lalu kalian sudah belajar limit dengan Bapak ya. Maka kita akan gunakan ya konsep limit ini untuk membuktikan turunan dari fungsi trigonometri. Oke. Nah, selain kalian ini perlu kalian kenali ya, harus kalian kenali karena di sini ya yang ada di dalam limit ini, lim H menuju 0, ini ada fx plus H
min fx per h. Nah, artinya di sini jika ya, ini perhatikan ini. Jika fx-nya adalah sin x, karena di sini kita bicara sin x, fx sama dengan sin x, maka kalau kita punya fx plus h, berarti sama dengan sin x plus h. Artinya nanti ini diganti menjadi sin x plus h ini. Kalau fx-nya ya tetap aja sin x. Ya, seperti itu. Tapi untuk membuktikan turunan fungsi trigonometri ini butuh juga perangkat-perangkat yang lainnya atau unsur-unsur yang menunjang untuk membuktikan turunan fungsi trigonometri ini. Yang pertama yang kita harus kuasai adalah rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri. Nah, ini adalah rumus penunjang untuk menyelesaikan turunan fungsi trigonometri. Ya, rumus penunjang ini harus kalian pahami karena ini sudah dipelajari waktu di kelas 10, ya. Dan yang kedua, nah, rumus penunjangnya adalah limit x menuju 0 sin x per x. Ini kamu sudah, nah karena kamu sudah mempelajarinya, Bapak anggap kalian sudah memahami dan atau masih mengingat itu, ya. Jadi sekarang kita akan membuktikan setelah unsur-unsur penunjang ini sudah didapatkan. Mari kita bahas pembuktiannya, ya. Nah, kita langsung aja pakai konsep turunan dengan menggunakan limit ini adalah f aksen x sama dengan lim h menuju 0 fx plus h min fx per h. Nah, ini tinggal substitusikan aja ini yang ini ya, fx plus h itu sama dengan sin x plus h, masukin ke sini dan min fx sama dengan sin x. Maka akan didapat seperti ini. Nah, akan didapat sin x plus h min sin x per h, ya. Jadi ini turunannya akan didapat seperti ini. Nah, sekarang kamu perhatikan yang ini, ya. Perhatikan yang ini nih. Sin x plus h. Sin x plus h ini adalah menunjukkan rumus jumlah selisih sudut trigonometri, yaitu yang ini, ya kan? Nah, ini sin A plus B itu sin A cos B ditambah cos A sin B. Maka didapat, ya, ini juga sama, maka akan didapat seperti ini. F aksen X sama dengan lim H menuju 0 sin X cos H plus cos X kali sin H per, dikurangi sin X per H, ya. Nah, ini ya, sin X cos H ditambah cos X min sin H dikurangi sin X per H. Nah, ini ya, jadi akan didapat seperti ini. Jadi kalau kamu sudah memahami dari konsep rumus jumlah selisih sudut trigonometri, maka akan didapat seperti ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Maka akan didapat, nah ini tinggal pindah ruaskan aja yang min sin ini, bukan pindah ruas ya. Jadi dikelompokkan aja min sin X dengan sin X-nya. Nah, maka akan didapat f aksen X sama dengan lim H menuju 0 sin X cos H min sin X. Nah, ini min sin X itu dari sini pindah tempat ya, jadi pindah posisi aja gitu. Tujuannya adalah untuk mengkelompokkan saja sin X dan sin X-nya ini, ya. Ditambah ini cos H ditambah cos X dikali sin H. Nah, cos X sin H. Jadi oke, cuma pindah tempat aja, yaitu min sin X-nya dari sebelah sininya, ya. Oke, setelah didapat seperti ini, nah ini sebenarnya dijadikan pemfaktoran, ya. Sin X cos A dikurangi sin X jadikan pemfaktoran. Jadi akan seperti ini. Atau difaktorkan lah ya. Nah, maka f aksen X lim H menuju 0 sin X dalam kurung cos H min 1. Jadi kalau dikalikan ke dalam kurung ini sama persis dengan yang di ini, ya. Jadi hanya difaktorkan. Yang ini aja yang difaktorkan karena ini tadi tujuannya adalah dikelompokkan, itu tujuannya adalah untuk difaktorkan ini, ya. Maka didapat seperti ini, sin X dalam kurung cos H min 1 ditambah cos X dikali sin H per H, ya. Awas di sini limitnya H-nya menuju 0, bukan X-nya, tapi H menuju 0. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, dinyatakan
bentuk lain ya, tapi masih artinya masih sama. Ini jadi perkalian ini, terus sin X per 1 ya, sama saja. Karena sin X per 1 dikali ini itu hasilnya ini, sama ya. Ditambah cos X kali sin H per H. Ini mah adalah bentuk-bentuk lain dari perkalian, sama aja sebenarnya gitu ya. Jadi tidak akan merubah arti. Nah, jadi akan didapat menjadi F aksen X itu H menuju 0 ya, lim sin X cos H min 1 per H ditambah cos X kali sin H per X ya. Jadi untuk karena di sini limitnya H menuju 0 gitu ya. H menuju 0 ya, bukan X-nya yang menuju 0. Jadi untuk sin X kalau dilimitkan ya tetap sin X. Begitu juga kalau cos X. Kalau dilimitkan tetap cos X, karena di sini yang limitnya itu H-nya yang menuju 0 gitu ya. Nah, yang sekarang yang ada perubahan di sini. Cos H min 1 ini substitusikan saja. Cos H dari H-nya menuju 0, H-nya 0 berarti cos 0 dikurangi 1. Cos 0 itu kalian sudah tahu itu adalah nilainya adalah 1. Ya, jadi 1 dikurangi 1 adalah 0 dibagi H-nya 0 jadi per 0. Jadi 0 per 0 ya. Jadi sin X kali 0 berarti di sini sin X kali 0 ini maka didapat 0 ya. Ditambah cos X. Cos X-nya tetap limit cos X adalah cos X. Kemudian untuk sin H per H, nah ini ingat, sin H per H ini kita gunakan konsep ini, konsep limit. Karena di sini kamu perhatikan lim X menuju 0, sin X per X, itu hasilnya 1. Maka ini juga sama. Lim H menuju 0, sin H per H, hasilnya adalah 1. Jadi kalau cos X kali 1 itu sama dengan cos X ditambah 0 berarti cos X tetap ya. Maka akan didapat seperti ini. Ya, F aksen X sama dengan sin X kali 0 ya tadi ditambah cos X kali 1. Maka F aksen X adalah cos X. Nah, jadi terbukti bahwa turunan dari Fx sama dengan sin X, turunannya adalah F aksen X, itu sama dengan cos X. Nah, seperti itu ya, cara membuktikan turunan trigonometri, atau cara mencari turunan trigonometri. Nah, di sini konsepnya adalah membuktikan. Dengan membuktikan ini, kalian nanti tinggal pakai, ya. Jadi kalau ada turunan sin X, kamu tinggal langsung turunannya adalah cos X. Nggak perlu kamu diselesaikan seperti ini lagi. Gitu ya. Nah, tapi kamu harus bisa membuktikan turunan trigonometri Fx sama dengan cos X itu turunannya adalah F aksen X adalah min sin X. Nah, itu kamu harus bisa buktikan. Ya, nanti setelah ini kamu langsung buktikan sendiri di rumah, kemudian kalian kirimkan di Google Classroom yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Cos X itu turunannya adalah min sin X gitu ya. Ini akan Bapak memberikan contoh turunan fungsi trigonometrinya. Ya, seolah-olah kalian di sini menerima pelajaran yang ini, contoh ini. Kalian sudah bisa membuktikannya. Walaupun belum, ya, tapi Bapak yakin kalian bisa. Oke, nah sekarang kita lanjutkan contohnya ya. Yang pertama, tentukanlah turunan dari Fx sama dengan sin 3x. Ini tinggal pakai, kita tidak akan menggunakan limit lagi. Bahwa turunan dari sin x, gitu kan. Nah, turunan dari sin 3x berarti cos 3x, ya. Nah, maka turunannya adalah turunan dari sin 3x itu adalah cos 3x. Jelas ya? Tapi tidak berhenti di sini aja nih. Jadi setelah sin 3x-nya diturunkan, kita turunkan lagi 3x-nya di sini. Jadi setelah sin 3x diturunkan adalah cos 3x, maka sekarang turunkan juga ini yang 3x. Turunan dari 3x adalah 3. Ya. Maka akan didapat, jadi akan didapat seperti ini. Nah, 3-nya di depan karena sebagai konstanta ya, udah jadi konstanta
Jadi 3 kali cos 3x. Nah inilah turunan dari sin 3x. Jadi turunan sin 3x itu adalah f aksen x sama dengan 3 cos 3x. Ya. Jadi kita tinggal pakai aja ya turunannya. Jadi kalau sudah terbukti, udah yakin, kamu tinggal pakai gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk memakainya. Jadi kalau sudah terbukti, itulah kita gunakan langsung. Nah sekarang contoh yang kedua, tentukanlah turunan dari fx sama dengan cos 2x min 3. Nah ini sama ya. Nah sekarang turunan dari cos 2x min 3 adalah min apa? Min sin 2x min 3. Ya kan? Nah sekarang tidak sampai berhenti di sini saja. Jadi kita lanjut lagi turunan dari 2x min 3. Turunan dari 2x adalah 2 dan turunan dari 3 adalah 0. Jelas ya? Maka akan didapat, nah nggak sampai di sini, maka akan lebih sederhanakan lagi adalah di sini min 2 sin. Nah, ya. Maka akan didapat apa? Min sin 2x min 3 kali 2. Ya, karena 2 dikurangi 0 adalah 2 kan. Maka yang dapat adalah min 2 sin 2x min 3. Nah, seperti itulah ya. Jadi cara menyelesaikan turunan ya secara dasarnya. Jadi kita nantinya tinggal pakai. Tapi syaratnya kamu harus bisa buktikan dulu ya. Jadi nanti memakainya kamu yakin dan memakainya kamu betul-betul yakin menggunakan apa yang sudah terbukti oleh kalian sendiri. Jadi jangan sampai menonton saja, melihat saja, kamu sendiri tidak membuktikan. Nah sekarang kalian, nah ya, silakan kamu buktikan sesuai apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa turunan dari f x sama dengan cos x itu adalah f aksen x sama dengan min sin x dengan konsep-konsep yang tadi Bapak sampaikan. Ya, unsur-unsurnya sudah tertera juga di sini. Kalian tinggal mengikuti saja cara-caranya yang seperti apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan membuat kalian bisa memahami lebih lanjut tentang turunan. Ini baru dasar-dasarnya dulu yang Bapak berikan supaya kalian lebih paham nanti di season atau di turunan yang kedua dan turunan yang ketiga. Maksudnya bukan turunan kedua ya. Jadi turunan itu memang ada banyak ya. Turunan ke-1, turunan kedua, turunan kedua. Maksudnya masih turunan ke-1, tapi seasonnya season kedua dan season ketiga. Nah ini kan season ke-1 barusan. Ya, sekarang nanti kita lanjutkan di season kedua dan season ketiga untuk turunannya ya. Demikianlah mungkin materi pelajaran matematika peminatan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan jangan lupa taati aturan protokol kesehatan. Selalu pakai masker dan selalu cuci tangan ya selama 1 jam. Demikianlah, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian dan mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan jam yang sudah Bapak tentukan. Jadi jangan sampai kamu telat. Jangan lupa jangan sampai telat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.